Apa kabar ngobrol happy? Ya Ngobrol kompak. happy. Kita ulang lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Hai pemirsa, apa kabar? Kamu gitu? Pulang Kamu aja, nggak enak? pulang Nggak? aja. Kita ulang lagi? Enggak gitu. Oke, Ini gimana? kan ngobrol happy ya. Dan tamu kita hari ini memang istimewa ya. Kita sapa dulu. Halo pemirsa, kita kembali lagi dengan saya Afan Asyafa. Dan saya Najwa Luna. Dalam Ngopi Ngobrol Happy. Kalau Ya. gitu kan baru kompak. Gimana sih? Diulang lagi? Gak usah. Nggak usah ya? Kelamaan. Bukan gitu. Kenapa? Kalau kelamaan sih enggak, karena sebetulnya bintang tamu kita hari ini datangnya udah lama 2 jam yang lalu. Iya, kasihan nunggu. Udah lama ya? Iya. Oke. Oke, kamu yang kenal kalau begitu siapa tamu kita hari ini dalam Ngopi Dari Ngobrol Happy? Jiwa Jawa Resort Ijen Banyuwangi, Bapak General Tuh, Manager. Lagi, kamu salah lagi. Kita sambut inilah Bapak Chandra Hadi dari Jiwa Jawa Resort Ijen Banyuwangi. Silakan masuk Bapak. Kita sambut. Silakan. Kayaknya aku error ya hari ini ya. Iya, gini efek viral kemarin ya jadinya gitu ya. Baik. Selamat Apa datang. kabar? Sehat? Silakan, Alhamdulillah. boleh duduk di sini. Wis, keren sekali bintang tamu kita hari ini. Jadi matching sama kursinya ya. Kelihatan nggak iya. sih kira-kira di kamera Kita ini? juga couple ini ya warnanya ya. Iya. Nyamar ya Mas. Cuma saya yang, cuma bajunya aja sih yang mirip-mirip ya. Oke. Gimana Pak kabar hari ini? Sehat Mas Afan. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum ngobrol lebih dalam, perkenalan dulu lah ke pemirsa. Oke pemirsa, dengan saya Chandra Hadi selaku Vice President Sales and Business Operation Jiwa Jawa Indonesia. Saat ini kami membawahi 3 properti yaitu Jiwa Jawa Resort Ijen, Jiwa Jawa Resort Bromo, dan Jiwa Jawa Residence Semarang. Tuh kan, 3. Ya. 3, tapi tema hari ini adalah Jiwa Jawa Resortnya. Ya boleh yang lain dibawa karena itu juga banyak kan. Boleh. Jadi kayak apa? Mengular apa mengakar sih namanya Pak? Itu dah. Menarik semuanya. Menarik semuanya ya. Iya. Oke, kalau Pak Chandra sendiri asli orang Banyuwangi atau orang Pendatang. Indonesia? Oh, Orang Indonesia aja. Kebetulan saya lahir besar di Kota Malang, Mas. Di Malang ya? Ya, Alhamdulillah, jadi di Banyuwangi ya. Boleh cerita sedikit Pak, menjadi bagian dari Jiwa Jawa Resort ini udah berapa lama sih? saya bergabung dengan Jiwa Jawa di awal 2019. Jadi udah terhitung 6 tahun sampai saat ini. Tapi kalau Jiwa Jawa Resortnya sendiri berdirinya mulai kapan? Jiwa Jawa Resort itu cikal bakalnya ada di Bromo di tahun 2007. Oke. Sedangkan Jiwa Jawa Resort Ijen kita start di tahun 2014, kemudian mulai beroperasi di tahun 2015. Jadi udah 10 tahun. Ternyata udah lama ya. Lama Kalau yang banget. satunya di mana? Semarang ya? Yang satunya Semarang. Kalau Semarang itu tahun berapa? Semarang itu 2015 juga hampir bersamaan dengan Jiwa Jawa Resort Ijen. Oh gitu. Ya. Ini saya bayangkan kalau Pak Chandra pasti rutenya tuh keliling, Bromo, Banyuwangi, Semarang. Sibuk banget ya. tapi ngomong-ngomong kenapa kok milih namanya Jiwa Jawa? Jiwa Jawa sendiri itu ada filosofi yang cukup kuat yang ada di dalam Nah, situ gimana ya. tuh? Jadi memang dari pemilik sendiri merupakan orang asli Jawa. Sedangkan Jiwa Jawa sendiri terdiri dari 3 pilar yang menguatkan brand Jiwa Jawa itu sendiri, yaitu kekeluargaan, jiwa, dan lingkungan. Tapi kalau namanya Jiwa Jawa, ini jangan-jangan nanti mau buka lagi itu nggak bisa di luar Jawa dong? Namanya beda aja. Iya, Oh, apakah iya. tentang Jawa saja, Jiwa Jawa itu? Jawa sendiri masih cukup luas. Masih cukup Oh, luas iya, ya. betul. Iya ya, selain ada Jawa Timur, Jawa ada Jawa Timur. Tengah, ada Jogja, ada Jawa Barat, ada Banten sekarang ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya tetap berada di Pulau Jawa ya. Dan mostly ada di pegunungan, jadinya sekarang ini yang resort kita masih ada di Jiwa Jawa Resort Ijen dan Jiwa Jawa Resort Bromo. Oh, berarti yang Semarang belum ya? Yang Semarang di gunung juga Mas, Iya. tapi belum spesifik ke gunung tertentu. Oh, Oh, gitu. Kalau Nah. Banyuwangi jelas ya, ada di Ijen kan. Ada di Iya. Ijen. Satunya di Bromo, satunya di Ijen. Kenapa harus pegunungan terus? Satu, pegunungan itu sudah pasti sejuk, Iya. sudah pasti indah, sudah pasti jauh dari keramaian. Dan gunung itu, kalau kita bilang kita yang suka naik gunung, gunung itu curang Mas. Jadi gunung itu selalu membuat kita
kangen untuk kembali dan Oh kembali iya, lagi. cocok dengan tagline-nya Banyuwangi ya. Iya. Datang sekali pasti kepingin kembali lagi. Betul. Tapi bukan karena santet loh ya. Tapi karena memang daya tarik Banyuwangi termasuk. Keindahannya pariwisata. Iya. Sudah pernah ke Jiwa Jawa Resort Ijen? Sudah, saya saksi hidup Jiwa Jawa keren banget. Tapi aku belum yakin kalau kamu tuh tahu semua yang ada di Belum Jiwa semua Jawa. karena luas banget loh Jiwa Jawa Nah, itu. iya. Ya kelihatannya kalau dari jauh kan kecil karena di atas ya. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, muternya tuh banyak sekali. Banyak sekali, view-nya. luas Iya. sekali. Berapa Pak luasnya Jiwa Jawa? Luas Jiwa Jawa Resort Ijen ini 4 hektar. Waduh. Ya, kita ada di satu bukit di Kecamatan Licin ya, di Desa Taman Sari. Nah itu kita punya galeri, mungkin satu-satunya hotel ya di Jawa Timur yang memiliki galeri fotografi, seni, kemudian lukisan. Nah itu terletak di puncak bukit yang ada di situ. Iya. Juga restoran Belanga yang ada di atas galeri kami, itu juga view-nya langsung menghadap ke Pegunungan Ijen. Jadi di pegunungan itu ada 4 gunung yang bisa dilihat dari balkon restoran itu. Jadi ada Gunung Raung, kemudian Suketi, Marapi, dan Rantai. Ternyata banyak ya. Tapi kalau saya pernah ke sana sendiri ya, itu kan termasuk ada galeri dan lain sebagainya. Yang saya tahu itu ada hubungannya dengan para seniman-seniman Banyuwangi, bener nggak sih? Betul sekali, Mas. Jadi di galeri kami juga dipamerkan hasil karya lukisan-lukisan seniman Banyuwangi. Jadi perupa-perupa Banyuwangi ini memamerkan hasil karyanya ada di sana. Kami punya satu ruangan rapat, ruang meeting khusus yang kami namai salah satu seniman Banyuwangi yang sudah tidak ada, Bapak Moses Misdi. Jadi di ruangan itu berisi karya-karya beliau yang menjadi koleksi Jiwa Jawa Resort Ijen. Ini sangat menarik ya. Ya, kemudian di galeri juga masih ada karya-karya Bapak Esyadi, kemudian ada karya-karya Windu Pamor. Kebetulan Bapak Esyadi juga berpulang tahun lalu. Gitu. Terus ini berarti juga bisa menjadi salah satu wadah ya, wadah untuk para seniman yang ingin berkreasi dan berkoneksi dengan Jiwa Jawa Resort Ijen. Betul. Dari segala konsep yang ada, kenapa kok mikirnya ke arah seni, budaya, kayak gitu, Ya. kenapa? Jadi ada satu tagline atau sebuah filosofi dari seni budaya yang kami anut di Jiwa Jawa, yaitu mensyukuri ciptaan Tuhan dan merayakan karya manusia. Oh gitu. Jadi bagaimana kami mensyukuri alam ciptaan Tuhan dengan tidak masif membangun seluruh area menjadi bangunan beton. Jadi masih banyak sekali keindahan alam ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati dari sana, baik itu gunung, baik itu hutan, baik itu sungai, baik itu sawah. Kemudian bagaimana kita merayakan karya manusia yang ada di dalamnya. Ya, bangunan itu sendiri, kemudian lukisannya, kemudian kami punya Taman Gandrung Terakota sebagai bagian dari Jiwa Jawa Resort Ijen Itu yang nanti aja menjadi kalau gitu ya. Kita tunda dulu. Tahan Jangan dulu. banyak-banyak, jangan banyak-banyak ya. Wah, biar pemirsa penasaran ya. Karena nanti kita masih ada di segmen yang kedua, nanti akan bahas tentang itu ya. Betul. Dan pemirsa pastikan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetaplah di Ngopi, Ngobrol Happy. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Masih bersama dengan Pak Chandra Hadi. Pak Chandra, masih happy suasananya ini ya. Ternyata tadi yang kita bahas banyak ya tentang lukisan, tentang galeri, termasuk ada Taman Gandrung Terakota. Terakota. Kita ke galerinya dulu ya. Oke. Yang ada lukisan-lukisan, kalau di lobbynya itu kan banyak sekali lukisan. Dan rata-rata kalau saya lihat memang banyak gandrung dan lain sebagainya. Apa memang konsep yang dipilih owner atau memang ada misi khusus atau pesan khusus untuk pengunjung atau customer? Ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita merayakan karya manusia, terlebih karena kita di Banyuwangi, kita mau berkolaborasi dengan seniman Banyuwangi. Dan salah satunya yang menjadi ikon Banyuwangi adalah tarian gandrung. Betul. Jadi tarian gandrung yang kita angkat sebagai tema yang sudah
dirupakan dalam bentuk lukisan, terutama almarhum Esyadi yang memang lukisannya memang mostly adalah gandrung, kemudian Windu Pamor yang mostly lukisannya adalah gandrung, sehingga itu menjadi representasi dari Banyuwangi itu sendiri gitu. Meskipun kita hadir sebagai bukan orang asli Banyuwangi ya, namun kita sangat bangga dan apresiatif terhadap segala sesuatu yang ada di Banyuwangi, terutama tarian gandrung yang sangat indah. Bangga saya sebagai orang Banyuwangi. Keren ya, sekali gandrung itu ya. indah. Tapi dari semua itu, dari konsep-konsep yang ada nggak sih dari jiwa Jawanya ini target pasar tersendiri? Ya, jadi target pasar yang memang yang kami bidik pada awalnya memang seluruhnya adalah tamu-tamu asing. Jadi kebanyakan dari Eropa Barat, kemudian Eropa Timur sebagian sudah masuk. Namun kami juga tidak menutup pintu bagi para wisatawan Nusantara yang memang mau menikmati keindahan alam Banyuwangi dari ketinggian. Jadi bagaimana mereka bisa mengapresiasi segala bentuk karya seni, berbagai macam ciptaan Tuhan yang sangat indah dari jendela kamar mereka di Jiwa Jawa Resort Ijen. Nah, ini berarti ketika kita udah ngomong tentang target pasar ya, ini seorang Vice President ini nggak mungkin bekerja sendirian karena pasti ada orang lain yang juga bisa Ikut menjadi sebuah membantu. tim. Iya. Betul. Nah, untuk itu ada satu lagi yang akan kita hadirkan. Siapa? Oh, ternyata bawa teman. Loh, iya. Nggak sendirian ternyata hari ini. Kita panggil Mas Sugeng Prianto, silakan masuk. Silakan Nanti kita masuk. kenalan ya. Iya, Oke. wis. Halo, apa kabar? Halo. Silakan bisa di sebelahnya. Ya. Waduh, Nggak jabat tangan? Sudah. Oh, Sudah. Kan datangnya bareng tadi ya, satu mobil ya. Sudah musiknya ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas Sugeng. Boleh. Sebentar ya Pak ya, Pak Chandra ya. Kita Silakan. ke Mas Sugeng dulu. Boleh dong dikenalin Mas Sugeng ini sebagai apa di Jiwa Jawa Resort Ijen? Nama saya Sugeng yang pertama. Saya selaku sales eksekutif di Sebentar, Jiwa Jawa Resort. kayaknya belum on Lun. Coba Lun kita cek dulu. Coba dicek dulu. Permisi ya. Sudah, silakan. Oke, berarti kenalannya ulang ini ya? Diulang. Dikenalkan ulang, Mas. Suka loh Pak Chandra kalau ada yang kena prank gini ya. Oke, pertama nama saya Sugeng. Saya selaku sales eksekutif di Jiwa Jawa Resort Iden dan Taman Gandrung Terakota. Dua-dua ya. Nah, dua tempat maksudnya dia, dua tempat dalam satu manajemen ya. Ini kalau menjalin kerjasama atau komunikasi dengan Pak Chandra seperti apa, Mas Sugeng? Dengan Bapak, beliau ini panutan, beliau manajer saya juga di luar jam kerja, beliau juga teman yang baik buat Teman saya. yang baik ya. peres nggak nih? cara duduknya beda loh ya. Peres gak nih ngomongnya di depan orangnya langsung? Ya, benar Mas, benar. Oh, benar. Beliau kalau di luar kantor asik banget gitu. Oh, gitu buat ya? ngobrol, buat berkeluh kesah. Gitu. Beliau selalu ngasih solusi-solusi. Oke. Kalau Pak Chandra itu sendiri dengan Mas Sugeng kok bisa menjalin komunikasi segitu baiknya seperti yang sampaikan itu gimana caranya? Ada hal khusus nggak sih? Secara khusus nggak ada, Mas. Jadi semua mitra kerja kita seperti saudara. Seperti tadi yang saya jelaskan di pilar Jiwa Jawa sendiri adalah salah satu pilarnya adalah keluarga. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam Jiwa Jawa Resort itu adalah bagian dari keluarga kita, karena kita juga bertemu mereka mungkin jauh lebih sering daripada kita ketemu orang-orang di rumah. Iya. Ya. Tapi Karena kalau jauh loh Lun, dari Iya. Malang kan ke Banyuwangi. Lumayan, nggak cukup Meskipun 1 jam sama-sama perjalanan. jauh, tapi kan tetap jauh ya. Tetap jauh. Tetap jauh. Tapi kalau dari Pak Chandranya sendiri dan juga Mas Sugeng dengan Jiwa Jawa kan luas banget ya. pastinya banyak orang di dalamnya. Pernah nggak sih kesusahan komunikasi antar tim gitu? Sejauh ini nggak ada yang sulit, Mbak. Karena meskipun misal kita tidak berada di satu tempat yang sama, komunikasi jangan sekarang kan sudah tidak berjarak lagi ya. Betul. Jadi sudah cukup mudah, walaupun memang kadang-kadang gitu ya. Kalau kita ngomong fenomena atau anomali yang sekarang itu, teknologi itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Oh iya. Iya. Ya, tentunya kita juga mengambil keuntungan dari
teknologi yang semakin maju ya Mas Afan. Jadi Betul. meskipun ada 3 properti yang mungkin berjauhan, meskipun sama-sama masih di Jawa, itu pun semuanya masih lancar, dan lancar, sesuai. Oke. Ini membuktikan bahwa Mas Sugeng itu tahu banget dengan jiwa Jiwa Jawa Jawa. South Ijen ya. Itu kan di Jiwa Jawa kalau saya lihat, walaupun bisa dikatakan bangunan itu modern dan sangat menarik, estetik lah menurut saya. Itu kan ada kayak toples yang isinya itu kan macam-macam batik ya. Ya. Ya, Oh, itu kalau Mas oke. Sugeng, menurut Mas Sugeng dia. Tahu nggak Mas berapa banyak batik yang ada di dalam galeri? Namanya galerinya apa ya? Galeri apa ya? Galeri Jiwa Jawa. Yang apa? Iya bener ya. Iya, untuk batik di setiap properti kita memang punya Mas Afan. Jadi kalau ditanya jumlahnya ini mungkin ada ratusan lebih. Oh iya. Ya dari seluruh Indonesia sendiri. Untuk yang di Jiwa Jawa Ijen namanya Rumah Batik Godin. Ternyata emang bener ya. Oke. Kalau Mas Sugengnya sendiri berapa lama di Jiwa Jawa? Saya 2 tahun lebih awal daripada Pak Chandra, jadi saya masuk Jiwa Jawa 2017. Widih, senior nih Pertengahan. ya. Saya jadi Kena ya. GM lagi ya. Cuma waktu itu belum di sales, jadi belum Oke. kemana-mana. Belum kemana-mana. Oke. Jadi kalau kita melihat perkembangan Jiwa Jawa sendiri ya, khususnya untuk yang di Banyuwangi ya, Jiwa Jawa South Ijen. Kalau perkembangannya dari awal berdiri sampai saat ini itu sejauh apa sih? Apakah sudah sesuai dengan target misal 70% harus seperti ini atau 100% gitu, gimana itu? Ya, secara konsep dan target sebetulnya kami belum sampai terlalu jauh dari apa yang ditargetkan sejak awal. Jadi memang dari awal bangunan ini berdiri, properti ini berdiri, kami memang menuju ke segmentasi pasar tertentu yang sudah kita sebutkan tadi. Dan itu memang dibarengi dengan strategi-strategi pemasaran yang memang kami sudah tentukan sejak awal. Nah, dengan saya masuk ke sini di 2019 juga saya masih inline dengan apa yang sudah diharapkan oleh owner untuk mengembangkan properti ini. Salah satunya dengan tambahan-tambahan outlet seperti Taman Gantung Terakota. Seperti itu. Ini kayaknya mulai ke Taman Gantung Terakota ya. Oh iya, mulai merembet ke terakota ya. Terakota sendiri itu kan banyak sekali ya patung-patung gandrung ya. Ya, Itu ada filosofinya nggak sih? ada. Gimana? Jadi itu sekali lagi ini bagian dari seperti galeri 3 dimensinya Oke. Jiwa Jawa yang berada di satu tempat sendiri di kaki bukit tempat Jiwa Jawa Resort berdiri. Ini adalah sebuah situs budaya, rawat ruat seni budaya Banyuwangi. Oke, tapi dari banyaknya budaya yang ada di Banyuwangi kayak sebelang dan segala macam, kenapa harus gandrung? Karena salah satu ikon yang mungkin orang lebih nyantol ya ketika ke Banyuwangi adalah gandrung mungkin Gandrung. daripada sebelang. Sudah internasional ya gandrung kita Iya. ya, luar biasa. Kamu percaya nggak Lun kalau beliau berdua ini bisa loh nari gandrung? Apa ya? Ya, nanti di akhir ada videonya. Maksudnya videonya Ini menyusahkan terakotanya. editor ya. Jangan diajak ya. Jangan aja ya. Oke. Saya tanya ke Mas Sugeng Mas ya, tentang Jiwa Jawa Resort Ijen dan juga Taman Gantung Terakota ini ya. Apa sih hal yang berbeda dibandingkan dengan tempat lain selain karena ya gandrung yang ikonik tadi Mas, yang dimiliki Jiwa Jawa itu? Ya. Kalau menurut saya sendiri memang secara lokasi kami terletak paling tinggi mungkin di antara yang lain. Jadi kita berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, di mana mungkin secara udara juga kualitasnya jauh lebih baik. Mas Pasti. Afan udah pernah ke sana, Mbak Luna udah Sudah. pernah ke sana, jadi kerasa banget segernya. Jangan dibocorkan seharusnya kalau saya sering ke sana, nggak boleh gitu. Pemirsa pernah loh kita ajak ke sana ya kan Van ya. Iya. Terus saya kalau dari sana memang salah satu view yang menarik menurut saya itu ya, ketika kita tuh di Infinity Pool, kalau udah sore, mau lihat matahari terbenam itu, sunsetnya itu, itu berasa di itu surga. salah satunya Mas Afan. Masih banyak lagi tentunya. Iya, itu baru Samping spill itu, sedikit dari banyaknya keistimewaan yang ada di Jawa Jawa ya. Tapi dari pengunjungnya sendiri, mayoritas warga lokal atau ada juga dari mancanegara? Kalau menurut saya cukup beragam sih. Di samping memang tujuan market
kita di Jiwa Jawa Resort Ijen memang untuk turis-turis yang dari Eropa. Cuman turis domestik yang berkunjung untuk sekadar makan atau melihat-lihat ke galeri atau bahkan berenang itu juga cukup banyak. Oke, tapi yang ada di Jiwa Jawa nih ya, kulinernya. Kita mulai masuk ke makanan ini ya. Udah ngomong makanan, dia tuh pasti semuanya. Iya, kepikiran aku keponya makanan dari tadi. Karena kan memang ini ya sangat menjunjung tinggi budaya sekali ya. Apakah hanya tentang kuliner lokal saja seperti tempong, hanya itu saja yang ada di sana? Tentu tidak ya Pak Chandra. Jadi kita memang punya 2 tempat yang tentunya menjual banyak kuliner yang lezat. Iya. Jadi kalau untuk di Taman Gandrung sendiri kita ada yang lebih tradisional, sedangkan kalau di Jiwa Jawa Resort itu kami punya beberapa western menu dan menu sebenarnya masakan lokal, cuman kita bungkus Dikemas. kita kemas dengan aroma-aroma Eropa gitu. Oh gitu. Coba spill sedikit lah ke pemirsa. Kamu nggak tanya? Best sellernya. Tanya saya aja. Emang tahu, emang Tahu. kamu kerja sana. Coba gimana kalau dari kamu? Yang saya tahu coklatnya tuh enak banget. Oh iya, coklat. Enak banget. Ya lain kali sana kali ya Kenapa? coklatnya. Boleh dong. Ya, Boleh. besok tanggal 11 Dapat ya ya. kita ya. Besok tanggal 11. Sudah katanya lagi. Itu belum dijawab Oh, tadi. gitu ya. Kuliner best seller. Kalau untuk kuliner yang best seller mungkin kita punya iga bakar saus madu. Oke. Jadi itu iga yang kita olah sedemikian rupa. Kemudian nanti side dish-nya bisa pilih antara mashed potato atau steam rice. Nah, jadi rasanya manis-manis barbecue. Sudah cukup. Ini semakin lapar ya, semakin jauh semakin lapar. Seharusnya begitu ngomong tuh muncul di sini Iya, seharusnya gitu ya. kebayang ini otak saya kemana-mana kuliner ini. Ya udah, berarti pemirsa kita ajak break dulu supaya mereka juga Membayangkan. penasaran ya, bayangkan. Nanti kita minta slide-nya aja supaya bisa tampil di Boleh. bagian momen ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di segmen yang ketiga dalam Ngopi Ngobrol Happy. Kembali dengan kita di Ngopi Ngobrol Happy. Pan keren loh Pan, baru kali ini bintang tamu kita one take loh. Iya. Opening. Biasanya tuh sampai 5-6 kali baru bener ya. Iya, Mas Sugeng apakah jangan-jangan next gantiin kita ya? Bukan kayaknya sih gitu, tapi memang Boleh sih kalau cuti atau ini saya dipanggil deh. oh gitu ya. Boleh. Izin ya Pak Chandra ya kalau cuti ya. Tapi cutinya kapan? Berapa lama sekali itu? Belum tahu ini menyesuaikan Bapak aja. Oh, justru ya. Oke. Kita kembali tentang Jiwa Jawa Ijen Resort ya, Jiwa Resort Ijen maksud kami. Nah, ini terkait dengan keberadaan Jiwa Jawa Resort Ijen yang ada di Banyuwangi ini ya, pasti juga nggak terlepas dari hubungan dengan kepemerintahan, Pak ya. Sejauh ini dukungan dari pemerintah terhadap Jiwa Jawa Resort Ijen seperti apa? Ya. Jadi istilahnya kami juga ditarik untuk hadir di Banyuwangi. Jadi waktu Bupati Bapak Abdullah Suaranas main ke Jazz Gunung Bromo. Oh, waktu di Bromo, masih di Bromo Ya, masih di Jazz, masih di Bromo, main ke Jazz Gunung Bromo, melihat Jiwa Jawa Resort Bromo, kemudian antusiasme pengunjung yang datang ke Jazz Gunung Bromo pada saat itu, sepertinya beliau tertarik untuk punya atmosfer investasi dengan resort dan hotel yang ada di Banyuwangi. Jadi waktu itu Bapak Sigit Pramono selaku owner kami juga diajak untuk berinvestasi di Banyuwangi dan memang diberikan banyak kemudahan untuk bisa hadir di sini. Kalau kita ngomong jazz ya, berarti kalau di Bromo ada, di Ijen juga ada ya? Ada. Oh, ada. Di Ijen juga ada, namanya Jazz Gunung Ijen. Dulu kami awali di Jazz Pantai, Oke. kemudian berikutnya namanya menjadi Ijen Summer Jazz Ya. di Taman Gandrung Terakota. Itu dilaksanakannya setiap kapan aja? Setiap 1 tahun 1 kali Oke. di bulan Agustus.
Oh, Berarti gitu. tahun ini ada. Oh, boleh dong disampaikan sedikit tuh, Agustus ada tanggal nggak sih? Tanggal fix-nya kapan untuk Jazz Ijen-nya? Jazz Gunung Ijen tahun Gunung Ijen. ini ada di tanggal 9 Agustus 9 2020. Ah, catat, Nah, pemirsa. Catat ya. Ya saya juga nyatet ini. Saya dengar nanti bintang tamunya tuh Tompi gitu. Tompi. Semoga Tapi saja udah ya. pernah Mas, Oh, tahun sudah pernah? 2019. Iya, tapi kan saya belum nonton waktu itu. Ya, iya. waktu itu Mas Afan belum lahir. Oh iya, iya. Saya Belum lahir. 2021 lahirnya ya. Berarti tahun ini berbeda ya. Iya. Ternyata itu salah satu dugaan pemerintah ya, dan ternyata menarik bisa mengadakan jazz juga di Banyuwangi ya. Ada event lain nggak yang menjadi ciri khasnya Jiwa Jawa atau terakota? Sendera Tari Meras Gandrung. Sendera Tari Meras Gandrung ini saya lihat bannernya tuh di mana-mana ya, sampai kepo. Kapan? Kadang kelewat setiap bulan kan soalnya Iya. ya, ada di rundown sudah ya. Ya, Tiap bulan ada. Mic-nya dipakai tolong. Untuk bulan ini nanti Sendera Tari Meras Gandrung akan pentas di hari Minggu tanggal 11 Mei. Oke, bulan ini ya? Iya. Mei ini. Atau nanti kalau misalnya pengen tahu jadwal secara keseluruhan bisa dong ada kami di Jiwa Jawa Resort Ijen ada WA channel yang bisa dipantengin untuk melihat apa namanya jadwal-jadwal, kemudian promo-promo mengenai Jiwa Jawa Resort Ijen, kemudian produk-produk terbaru apa yang dari kami itu ada di WA channel Jiwa Jawa Resort, kemudian ada Instagram @jiwajawa_ijen dan @jiwajawa_resort. Nah itu ya, mungkin buat kalau pemirsa mau yang pengen lebih kepo. gampang mungkin Mbak Luna sering-sering WA Mas Sugeng bisa. Boleh. Infokan event gitu ya. Iya. info kan event ya. Iya. Nanti kita spill semua ada apa nih selanjutnya di Taman Gandrung atau di Jiwa Jawa Resort Ijen. Oke, jadi yang sudah jadi catatan tanggal 19 Agustus ada Jazz 9. 9 Aku tadi bilang Agustus. berapa? Gimana? 19. Aku tadi bilang berapa? 19. 9. Kejauhan. Berarti itu keceplosan. 9 yang benar ya. 9 Agustus ada Jazz Gunung Ijen. Betul. Oke. Tapi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti agen travel tuh gimana? Dari Jiwa Jawa? Ya. Untuk metode sih tentunya kami datang ke mereka satu persatu untuk mengenalkan produk. Iya. Kemudian apa yang kita punya dan apa yang kita bisa tawarkan ke tamu-tamu mereka yang mungkin mencari resort dengan nuansa yang berbeda. Karena cukup kompleks, kami punya akomodasi, kami punya taman budaya, Tuh. kemudian kami juga punya nuansa alam yang berbeda dengan yang lain seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang menarik ini ya. Kalau di jiwa-jiwanya udah jelas itu resort ya. Tapi kalau kita datang ke Taman Gandrung Terakota itu kayaknya juga ada semacam villa kan ya. Villa. Iya, Villa bener ya? villa. Boleh dong diceritakan sedikit apa sih perbedaannya yang di atas sama di bawah, atau mungkin bisa digunakan untuk momen seperti apa dan bagaimana gitu. Ya. Jadi di atas saat ini kami jual dengan brand Jiwa Jawa Resort Ijen. Yang di Taman Gandrung Terakota kami jual dengan brand Tesabin. Tesabin itu lebih ke bahasa Jawa dari sawah ya, Mas. Jadi kalau yang kamar-kamar di bagian atas itu semua balkon menghadap ke 4 gunung. 4 gunung yang saya sebutkan tadi. Mountain view. Kemudian yang di bawah, setiap kali Anda buka jendela, buka pintu, Anda akan bertemu teras sharing yang sangat cantik. Cantik ya. Nah, ada juga yang bilang gini loh ya. Kita kalau ke Terakota, Taman Gandrung Terakota, begitu berada di villanya atau di situ, ada yang menyamakan kok kayak di Ubud Bali gitu. Nuansanya. Ini Ubud dengan lebih lengkap, Mas. Kalau Ubud mungkin pemandangannya adalah hutan, hijau, tidak ada 4 gunung yang tampak. Nah, itu yang menjadi Infinity Pool Jiwa Jawa Resort Ijen adalah yang tercantik di Indonesia. saya sangat setuju ya. Setuju. Ngomong-ngomong, yang di Terakota itu kan banyak sekali patung gandrung yang berjajar ya, sampai jumlahnya berapa? 1000 ya. 1000 ya, dipaskan 1000. Itu kan ada larangan tidak boleh masuk ke sela-sela patung ya. Memangnya sebelumnya pernah terjadi kerusakan karena ada tamu yang melanggar aturan yang ada di situ? Kalau ada tamu yang melanggar sejauh ini tidak. Belum ada ya? Belum. Cuman memang kita pasang seperti itu karena memang semua patungnya terbuat dari terakota. Jadi secara material sama dengan batu bata atau genting yang mudah Oke. patah.
Antisipasi gitu Antisipasi, ya. jadi Saya soalnya penasaran kenapa kok dilarang seperti itu, apakah pernah pecah sebelumnya? pecah udah sering, tapi bukan karena Bukan pengunjung. karena tamu. Jadi oke. memang struktur Terlalu. patungnya sendiri yang Oke. mungkin kalau hujan itu menyerap air, jadi dia lebih berat. Nah, jika ada konstruksi mungkin yang kurang bagus atau ketika pembakaran kurang panas, itu biasanya tidak kuat menahan beban, jadi patah di bagian lengan. Oh gitu. Berarti dari pihak Terakota sama Jiwa-Jawanya sendiri selalu melakukan ini ya, perbaikan terus ya, rutin ya. Maintenance ya yang kecil, jadi kalau bisa kita sambung, kita sambung. Oke. Kalau rusaknya berat, kita ganti. Iya. Kalau mungkin nanti butuh tambahan gandrung satu lagi, lunak dipasang sebenarnya. Berhari-hari dong saya begini ya. Nggak lucu. Nah, saya kira dia penasaran tadi mau masuk nih. Iya, jadi aja sekalian. Gabung nggak circle boleh. itu ya aku ya. Kalau yang lain kan dilarang masuk, kalau yang lunak bukan gitu, dilarang disentuh gitu. Oh gitu, sentuh aja nggak boleh ya? Tolong jangan disentuh. Tolong jangan disentuh Oke ya. oke. Jadi sebenarnya itu berkaitan juga dengan apa yang ada secara konsep di Taman Gandrung Terakota, bahwa bahan-bahan yang digunakan, bahan tanah liat yang dipakai sebagai bahan baku atau bahan dasar patung itu adalah rapuh. Kenapa mudah pecah, kenapa mudah hancur, itu adalah sejatinya konsep manusia. Lahir, tumbuh besar, kemudian mati. Oke. Nah ini dibangun ada, hancur, kemudian digantikan yang lain. Deep sekali ya artinya ya. Kalau dari dalam agama Islam kita menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali ke Dari tanah kembali ke tanah. Iya, Ternyata betul. itu. Makanya sadari sempat berpikir ketika Luna ada yang rusak. Kenapa sih nggak dibuat yang kayak cor dan lain sebagainya? Iya. Udah dijawab duluan ternyata. Saya nggak jadi tanya kalau gitu Lun. Tapi kalau dari tadi kan Jiwa Jawa sama Terakota kan ada hubungan gitu ya. Memangnya apa sih hubungan seperti apa yang dijalin dengan Terakota dan Jiwa Jawa ini? Kalau dari hubungan memang karena riset kami juga banyak mengangkat tema budaya. Iya betul. Kami punya galeri yang bisa menggambarkan itu. Kemudian Gandrung adalah ikon juga di Banyuwangi, makanya kita bikin situs rawat ruwat yang menambah experience ke tamu-tamu kita yang datang. Jadi bukan cuma stay, bukan cuma menikmati kolam. Bahkan dari cerita budaya atau dari sisi budaya, tamu-tamu yang berkunjung ke sana itu dapat experience langsung ketika mereka berkunjung ke Taman Gandrung, Mas Afan. Baluna seperti itu. Tapi memang ada beberapa tempat yang bisa dijadikan apa ya spot selfie yang saya tahu seperti itu ya. Kalau saya ke sana tuh yang paling banyak itu adalah pelataran kan, karena selain itu luas, aksesnya juga lebih mudah. Tetapi beberapa tempat lain kan ada ya kayak Petirtaan Dewi Sri, kemudian ada kolam Gandrung, Taman Kolam Gandrung yang bawah itu ya di bawah teater. kolam terakota. Itu kemudian mengambil nama-nama itu, apakah memang itu sudah ada filosofi tersendiri-sendiri tiap spot selfie itu? Ya, semuanya pasti ada dasar penamaannya. Jadi seperti Petirtaan Dewi Sri, sebenarnya tempat mengucurnya air sumber yang sangat jernih. Nah, Dewi Sri sendiri dikenal sebagai perlambang kesuburan atau Dewi Padi. Nah, sehingga letak kami yang berada di kaki bukit, kaki pegunungan Ijen dengan sawah yang menghambat begitu luas dan dialiri air yang begitu jernih, gitu. Itu menjadi tempat yang sangat seperti sakral dan luar biasa mistis. Jadi dalam tanda kutip ya, positif. Ya menghargai leluhur terdahulu lah ya. Ya. Termasuk menghormati alam sekitar juga sih. Iya betul. Bisa bikin awet muda Mbak Luna kalau cuci muka Oh di iya sana. kah? Boleh Iya. dicoba kayaknya nanti ya? Oke, Ya. selepas ini kita berangkat ke sana cuci muka Boleh, doang ya. boleh. Kita pamitan dulu. Closing segmen. Iya. Tapi yang perlu kita ketahui Lun ya, di Taman Gandrung Terakota itu walaupun ada villa, ada tempat-tempat untuk spot selfie ya, jangan khawatir kalau mau datang ke sana. Bisa makan nggak sih di Taman Gandrung Terakota? Takutnya mereka nggak tahu kalau di situ ternyata juga menyediakan tempat untuk kuliner. Oh iya. Boleh di-spill sedikit saja apa sih nama tempat kuliner yang ada di Taman Gandrung Terakota itu? Siap. Kami punya warung terakota yang menyajikan banyak makanan tradisional khas Banyuwangi. Kemudian kami punya Java Banana Coffee yang menyediakan berbagai macam olahan kopi khas Ijen.
Kemudian kami punya rumah coklat Ijen. Rumah Seperti coklat. yang Mas Afan sebutkan tadi, nyoklat di pinggir sawah sambil nonton walang, Mas. Walang. Apalagi ada alunan musik-musik, gamelan angklung, sudah gamelan, enak gitu. Healing banget ya. Sambil nonton tari gandrung. Tuh, Waduh, kan. perfect. Itu istimewa banget. Nanti di segmen terakhir Mas Gue akan praktek gandrungnya seperti apa di sini Ya ampun. Nanti di segmen Boleh. terakhir. Jadi kalau penasaran, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngopi Ngobrol Happy. Bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Ih. Seharusnya bukan kamu tadi, Lun. Siapa? Pak Chandra seharusnya. Oh, iya, Pak Chandra, ya. Coba Pak Chandra sekarang Pak, kalau yang opening kayak Luna tadi gimana Pak di sana Pak? Ya. Masih bersama Ngopi. Ngobrol Happy loh. Manting juga loh. Apakah sudah belajar dari kemarin? Aku jadi minder. Kenapa? Suaranya lebih indah Jago-jago dari semua? Bukan. Suaranya lebih indah dari saya. Enggak lah ya, sama lah. Lanjut ke jiwa Jawa dan juga terakota. Kita masih banyak yang ingin kita ketahui ya. Iya. Mengapa memilih pagelaran Sendera Tari Meras Gandrung sebagai agenda rutin bulanan? Ya, jadi Sendera Tari Meras Gandrung ini juga merupakan agenda bulanan kami yang rutin kita pentaskan setiap sebulan sekali. Nah ini menarik Mas Afan, di mana drama kolosal yang ada cerita di baliknya, kemudian temanya juga meras ya, jadi wisudanya Gandrung Banyuwangi. Seperti itu. Jadi di mana dalam satu pementasan itu nanti ada banyak yang terlibat, mulai dari pemain musik, kemudian ada yang dukun, ada tentara Belanda, ada anak kecil-kecil yang menari di situ. Jadi ada sejarah di situ ya. Iya, ada sejarah, ada drama, ada apa sih di zaman dulu waktu pertama Gandrung di Banyuwangi. Ini berarti secara nggak langsung adanya Sendera Tari Meras Gandrung ini juga bisa merangkul para seniman muda Banyuwangi untuk mendapatkan wadah gitu ya. Betul. Kami sangat berharap itu bisa terjadi. Jadi Taman Gandrung Terakota itu semacam laboratorium seni untuk Banyuwangi and beyond. Ya, siapapun bisa berkreasi di sana. Ya tentunya dengan mengontak kami untuk bisa berkolaborasi. Saya pengen pentas ini loh di Taman Gandrung Terakota, saya pengen pameran ini loh di Taman Gandrung Terakota. Itu sangat mungkin. Tetap bisa Ya, sangat bisa. Jadi seniman-seniman Banyuwangi kami sangat welcome untuk berkolaborasi, untuk bekerja bersama dalam hal seni di Taman Gandrung Terakota. Dalam hal ini kami juga punya saudara ya, saudara muda bernama Perkumpulan Seni Sarana Netra Indonesia yang kita sebut Senetra saat ini. Itu yang mengupayakan segala kegiatan seni, segala kolaborasi seni dengan pihak-pihak lain untuk hadir di Taman Gandrung Terakota. Ternyata banyak ya. Jadi selain peduli dengan wisata dan wisatawan, juga ada kepedulian tentang seni dan budaya Seni di dan Banyuwangi. budaya. Ya. Ini untuk kemudahan akses sendiri ya Pak ya. Kalau mungkin orang mikirnya kan ke resort gitu ya. Kalau mau nonton, ataukah mereka yang mungkin aku pengen nonton tapi aku bukan yang nginep di resortnya, itu bagaimana akses yang bisa mereka dapatkan? Pengen nonton aja Tidak gitu. masalah. Jadi sebetulnya kami juga menyediakan shuttle dari titik-titik tertentu untuk para penonton yang memang tidak menginap di hotel kami, bisa dikontak kami dari sini, apa yang bisa kami usahakan untuk jemput. Kemudian dari pemerintah sendiri juga difasilitasi ada damri yang menuju ke arah Kawah Ijen, itu juga bisa dimanfaatkan. Segala kemudahan akses dengan transportasi online juga sudah bisa diakses saat ini. Jadi mau serba bisa Serba dimanfaatkan. bisa, cukup 25 menit dari kota, Udah nyampe. itu tidak jauh.
Tapi Mas Sugeng, selain jazz tadi sama tari Maras Gandrung, ada nggak sih agenda lain yang diadakan Terakota atau Jiwa Jawa? Tahun ini sih untuk tahun ini belum kita publish ya. Cuman Oke. secara rencana kami mungkin akan ada pameran di Taman Gandrung. Pantengin aja nanti sosial media kita, pasti kita publish di sana. Yang jelas Just Ijen tanggal 19 Agustus. Tanggal 9 Agustus. 19 lagi. Tanggal 9 Agustus pemirsa, bukan 19 ya. Langsung klarifikasi ya. Iya. Mas Afan atau Mbak Luna mungkin suka yoga? Yoga. Suka? Ada. Yo, ada dong. Saya belum tahu. Berkali-kali ke sana belum tahu ada yoga di sana. Iya. Ada kelas sendiri. Kami bekerja sama dengan pelatih-pelatih yoga di Banyuwangi untuk punya kelas di Jiwa Jawa Resort Ijen. Jadi mungkin nanti kalau Mas Afan atau Mbak Luna mau yoga di Jiwa Jawa Resort Ijen di pinggir kolam renang, view-nya langsung gunung. Kok jadi serba bisa Pas gini ya sunset. Jiwa Jawa ya? Deal. Deal. Iya. Itu Mau. tiap hari apa atau ada Secara rutin masih belum kita adakan, tapi occasionally kita akan upload di sosial media kita. Akan ada kelas-kelas yoga. Mungkin nanti kalau misalnya mau yang lebih bergerak aerobik mungkin. Oh iya. Masih musim ya aerobik ya. Oh masih Zumba, ya. Zumba. Masih Zumba sekarang yang lagi banyak itu ya. Zumba. Zumba. Dunia itu sering ikut Zumba ya. Oh ya. Tapi di sini Pengen? ya Zumba. Bukan, lumba-lumba itu. Itu lumba-lumba. Lucu lah Van ini. Kemudian kalau harapan ke depan ya, harapan ke depan terkait dengan keberadaan Jiwa Jawa Resort Ijen dan juga Taman Gandrung Terakota terhadap Banyuwangi sendiri itu seperti apa? Sebetulnya yang menjadi harapan besar kami adalah tumbuh bersama, Mas. Gitu. Banyuwangi rame, Jiwa Jawa Resort Ijen dan Taman Gandrung Terakota juga linear ikut rame. Mungkin secara kualitas kesenian semakin meningkat, secara kualitas pariwisata juga semakin meningkat, kesinambungan pariwisatanya juga meningkat, kemudian kesadaran akan pariwisata yang ramah lingkungan juga semakin meningkat. Nah itu yang menjadi harapan besar kami dalam jangka yang panjang ya. Jadi pariwisata bukan sekedar mengeksploitasi alam, bukan sekedar mengeksploitasi manusia, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan elok, dengan cantik di dalam situ untuk sama-sama memperoleh manfaat yang baik. Kalau sekarang ke Mas Sugeng ya, saya yakin Mas Sugeng ini tahu banget alamat Jiwa Jawa itu ada di mana sih? Oh iya, harus di-spill dong biar Iya, pemirsa ada di tahu. mana sekaligus medsos yang bisa dikunjungi itu apa saja sih, Iya. Mas? Alamat kami ada di Dusun Blimbing Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Oke. Kemudian Kalau medsos yang bisa untuk di- medsos, follow aja @Jiwa Jawa Resort, kemudian @Jiwa Jawa Ijen, sama @gandrung.terakota. Itu Instagram ya? Iya. Instagram. Kamu udah follow? Sudah dong. Beneran? Nanti kita cek ya. Jangan-jangan Pede aja dulu. kita ngobrol ternyata kamu nanti nggak follow ya. Follow kok pasti Iya. sudah. Kalau saya belum follow. Parah emang. Saya cuma ngikuti. Oh sama aja. Iya, oh gitu ya. Yang belum saya follow cuma satu. Siapa? IG-nya Pak Chandra. Jadi personal kita ya. Iya. Japri. Soalnya kalau Pak Chandra langsung nanti ada promo-promo khusus gitu loh. Oh gitu. Iya, boleh lah Pak ya. Ya udah. Baik, Pak Chandra terima kasih, Mas Sugeng terima kasih. Iya. Ngobrol Senang tentang hati, Mas Jiwa Afan. Jawa. Dengan senang hati, Kayaknya Mbak kurang lama nih Iya, ya. obrolan kita terhalang waktu. Bukan itu. Nanti kita akan berkunjung ke Taman Gandrung Terakota dan juga Boleh. Jiwa Jawa Resort Ijen yang itu bisa ditonton di acara apa itu? Program kita yang sebelah, Ya, apa namanya, Story Minggu. Nah. Kok jadi lupa ingatan saya? Iya, di sana akan ada Luna atau Avan yang akan berkeliling Betul. di sana, baik ya. Terima kasih banyak Terima Pak Chandra, kasih. Mas Sugeng dan pemirsa Ya. jangan lupa tonton terus ngopi ngobrol Ngobrol happy happy. hanya di NTV. Sampai jumpa. Jadi gimana Mas Sugeng